Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Jumlah pemudik dengan menggunakan kendaraan bermotor diprediksi masih akan meningkat jelang Lebaran. Sejumlah ruas jalur arteri disiagakan, salah satunya di kawasan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Sementara itu arus lalu lintas menuju gerbang tol Paster hingga Selasa pagi ini tampak lengang. Walaupun begitu, sering terjadi adanya lonjakan kendaraan dimulai pukul 17 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan Muhammad Reisa dari jalur arteri Kedung Waringin perbatasan Bekasi Karawang dan Andromeda Arizal dari gerbang tol Paster. Kita ke Reisa terlebih dahulu. Reisa, bagaimana pantauan di sana? Apa langkah yang akan diantisipasi jika terjadi lonjakan pemudik motor di sana? Valentinus Reza, dalam pantauan kami di Jalan Raya Pantura, tepatnya di kawasan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, masih ramai lancar. Dan begini kita bisa lihat situasi terkini dari kawasan Kedung Waringin, merupakan perbatasan antara Bekasi dan juga Karawang. Dan kalau kita lihat ini merupakan jalur favorit bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun juga sepeda motor begitu. Dan kami tadi melihat memang ada beberapa pemudik yang menggunakan sepeda motor, dan kami juga tadi sempat berbincang kepada salah seorang warga yang mudik dengan menggunakan sepeda motor. Mereka mengaku memang berangkat lebih pagi agar bisa sampai ke tempat tujuan lebih cepat. Dan kalau kita ingat pada tahun lalu di saat mudik masih dilarang oleh pemerintah, di lokasi inilah persis merupakan tempat yang sempat viral di tahun lalu karena ada banyak sekali pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 yang menerobos posko penyekatan. Pada saat itu kita ingat bahwa bahkan pihak kepolisian mengeluarkan diskresi untuk meloloskan seluruh pemudik motor untuk bisa melanjutkan perjalanan meski sudah ada posko penyekatan di sini. Namun pada tahun ini di saat mudik sudah diperbolehkan, posko penyekatan sudah tidak ada, melainkan sudah diganti dengan posko pelayanan. Posko pelayanan ini nantinya akan dipergunakan bagi para pemudik yang bisa beristirahat di posko pelayanan ini. Nantinya juga para pemudik bisa melakukan pengecekan kesehatan di posko yang telah disediakan oleh pihak kepolisian atau dari Polda Metro Jaya di lokasi jalur arteri Jalan Raya Pantura ini. Ini juga menjadi salah satu langkah antisipasi untuk meminimalisir angka kecelakaan misalnya bagi para pengendara motor, khususnya bagi para pemudik yang melewati jalur ini yang menuju ke arah Cirebon, Jawa Tengah. Selain itu juga sebenarnya dari pihak kepolisian tidak mengharapkan bagi para warga untuk melaksanakan mudik dengan menggunakan kendaraan bermotor karena lebih beresiko di jalan. Namun jika memang ada warga yang tetap ingin menggunakan kendaraan bermotor saat mudik, harus diperhatikan juga terkait dengan barang bawaannya serta juga rute yang nantinya akan ditempuh. Dan jika memang mengalami kelelahan, dari pihak kepolisian mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan sejumlah posko-posko pelayanan untuk bisa beristirahat sejenak. Dan juga nantinya dari pihak kepolisian akan melakukan pengecekan secara random kepada para pemudik yang menggunakan sepeda motor ini untuk memastikan apakah mereka sudah mendapatkan vaksinasi, karena ini menjadi syarat untuk melaksanakan mudik pada tahun ini. Sehingga nantinya di jalur ini kepolisian akan melakukan pengecekan secara random terkait dengan vaksinasi mereka. Reza. Ya, lalu bagaimana dengan jalur tol Jakarta Cikampek? Apakah hari ini akan kembali dilakukan uji coba ganjil genap? Reza, sama dengan di hari pertama kemarin, bahwa pada hari ini di hari kedua di Selasa 26 April 2022 juga masih akan dilaksanakan uji coba aturan ganjil genap di ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk waktu pelaksanaannya masih sama jika dibandingkan pada hari pertama kemarin, yang ini akan dimulai pada pukul 11 siang hingga pukul 13 atau pukul 1 siang. Namun yang berbeda adalah panjang dari ruas lintasan atau ruas jalan yang nantinya akan diberlakukan uji coba ganjil genap. Jika di hari pertama dimulai pada kilometer 47 hingga ke kilometer 70, dan pada hari kedua ini diperpanjang lagi dimulai pada kilometer 47 hingga ke gerbang tol Palimanan di kilometer 188. Untuk aturannya masih sama,
untuk hari ini artinya bahwa hanya kendaraan dengan plat genap saja yang diperbolehkan untuk melintasi jalur uji coba yang ada di tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta. Namun pada hari ini diharapkan bisa melakukan perbaikan jika dibandingkan dengan hari pertama uji coba. Ada beberapa evaluasinya, termasuk juga untuk menggiatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat karena masih banyak pengendara yang tidak mengetahui terkait dengan jadwal uji coba ganjil genap yang ada di jalur tol Jakarta Cikampek. Terlihat dari banyaknya kepadatan pengendara yang terlihat ketika akan memasuki kawasan kilometer 47, utamanya di kilometer 46. Ada perlambatan di sana ketika akan masuk atau melakukan penyaringan bagi kendaraan yang akan menuju masuk ke lintasan yang diberlakukan uji coba ganjil genap. Jika nantinya akan ada kepadatan yang cukup tinggi di kawasan uji coba ini, maka juga pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow ataupun juga one way di kawasan uji coba ini sebelum nantinya benar-benar akan diterapkan pada 28 April nantinya untuk mengurai kepadatan yang ada di jalur tol Jakarta Cikampek pada saat puncak arus mudik Lebaran nanti. Demikian, Reza. Baik, kita langsung beralih ke gerbang tol Paster Andromeda. Bagaimana kondisi lalu lintas masuk kota Bandung saat ini? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Kalau kita melihat untuk masuk ke kota Bandung ini memang ada beberapa gerbang pintu tol. Baik itu gerbang pintu tol Paster, Pasir Koja, Momotoha, Buah Batu, Cileunyi, Kopo, dan juga beberapa gerbang tol lainnya. Namun kami pantau untuk di gerbang tol Paster ini sejak malam hari kemarin memang belum ada penumpukan arus kendaraan yang masuk ke kota Bandung hingga di Selasa pagi hari ini. Namun demikian bila kita membandingkan dengan hari-hari sebelumnya dari pihak Jasa Marga, Paster pun juga menyampaikan ada lonjakan kendaraan hingga 5.000 kendaraan per harinya. Misalnya saja bila sebelum musim lebaran ini untuk masuk ke kota Bandung di hari Sabtu Minggu hanya 12.000 kendaraan, namun di hari menginjak bulan suci Ramadan, kemudian dari H-7 ini juga 17.000 kendaraan dari asal luar kota Bandung sudah memasuki kota Bandung. Kenaikan dari jumlah kendaraan ini pun masih didominasi oleh kendaraan pribadi dari asal kota Bandung. Dan untuk titik-titik kemacetan untuk masuk ke kota Bandung pun hanya terjadi pada jam-jam tertentu saja. Misalnya saja menjelang berbuka puasa. Dari pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, kemarin sempat terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas untuk masuk ke kota Bandung. Namun demikian pihak dari Jasa Marga Paster sendiri sudah mencoba dengan membuka tambahan ada 3 satelit kemudian dari 11 gardu ini, sehingga diharapkan tidak terjadi adanya penumpukan jumlah kendaraan. Selain itu juga memang untuk masuk ke kota Bandung ini selain melalui gerbang pintu tol Paster, ada beberapa pintu gerbang tol lainnya. Dan saat ini pemerintah kota Bandung pun juga nantinya ketika adanya arus mudik untuk menuju ke jalur selatan Jawa Barat akan ada penambahan satu kembali gerbang pintu tol, yaitu gerbang pintu tol kilometer 149 yaitu di wilayah Gede Bage, sehingga hal ini diharapkan tidak terjadi adanya penumpukan untuk masuk ke kota Bandung ataupun menuju ke jalur selatan Jawa Barat. Reza. Dalam mencegah adanya antrian kendaraan di pintu masuk tol saat ini, Andrew. Iya, kalau kita melihat memang ada beberapa antisipasi yang sudah dan akan dilakukan oleh dari pihak Jasa Marga. Ada beberapa hal, salah satunya adalah dengan penambahan jumlah gardu sendiri. Saya menjelaskan kalau misalnya di gerbang pintu tol Paster ini untuk di hari normalnya 8 gardu ini beroperasi, namun untuk menjelang terutama di arus mudik ini ada penambahan 3 gardu kembali. Kemudian langkah selanjutnya memang kalau
menjelang hari Lebaran ini, terutama di H-3 ataupun H+3 yang diprediksikan bahwa arus mudik dari wilayah Jabodetabek untuk menuju ke selatan Jawa Barat, baik itu Jawa Tengah dan juga beberapa kota lainnya, ini diprediksikan akan terus meningkat, sehingga untuk adanya interchange yaitu adalah exit tol di Gede Bage. Hal inilah sebagai upaya untuk mencegah adanya penumpukan, terutama kemacetan di beberapa gerbang pintu tol. Demikian Resa yang dapat kami sampaikan langsung dari gerbang pintu tol Paster. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andromeda Rizal atas laporannya, dan sebelumnya Muhammad Reisha melaporkan dari lintas mudik untuk hari ini. Selamat bertugas kembali teman-teman.